Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Fitria, prodi saya Sistem Informasi, NIM 2211475620. Nama saya Fitria Lejaningrum dengan NIM 2211475816. Saya Nuraini Dwi Lestari dengan NIM 2211476023. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi atau distribution yaitu penyaluran, pembagian, atau penyacaran. Frekuensi yaitu kekerapan, keseringan, atau jarangnya kerapnya. Dalam statistik, frekuensi berarti angka atau bilangan yang menunjukkan seberapa kali suatu variabel atau yang dilambangkan dengan angka-angka itu berulang dalam deretan angka tersebut, atau berapa kalikah suatu variabel muncul dalam deretan angka tersebut. Sedangkan variabel adalah ubahan, faktor tak tetap, atau gejala yang dapat diubah-ubah. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja, atau pengelompokan data berdasarkan kemiripan ciri. Tujuannya untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Distribusi frekuensi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi kategorial. Distribusi frekuensi numerik adalah pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu, biasanya disajikan dengan grafik histogram. Sedangkan distribusi frekuensi kategorikal adalah pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu, biasanya disajikan dengan grafik batang, lingkaran, dan gambar. Jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Merupakan salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka di mana angka yang ada tidak dikelompokkan. Lalu tabel distribusi frekuensi data kelompok. Salah satu jenis tabel statistik yang ada di dalamnya disajikan pencarian frekuensi dari data angka di mana angka-angka tersebut dikelompokkan. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif data tunggal dan kelompok. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama pada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Pertama, cari nilai tertinggi atau skor paling tinggi, high score, dan nilai terendah atau skor paling rendah, low score, lalu menghitung frekuensi masing-masing nilai yang ada dengan bantuan jari-jari, lalu mengubah jari-jari atau tallies menjadi angka biasa. Di sini ada catatan, yaitu untuk melambangkan variabel pada umumnya dipergunakan lambang huruf X, Y, dan Z. Nah, N sendiri adalah singkatan dari number of case yang menggantikan lambang sigma F atau jumlah frekuensi. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Cari nilai tertinggi dan terendah, tentukan nilai rentang, menetapkan luas penyebaran nilai yang ada, atau mencari banyaknya nilai dari nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi, biasanya disebut total rank atau rank dengan lambang R. Rumus R sendiri merupakan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Lalu yang ketiga, tentukan banyak kelas yang digunakan. Biasanya paling sedikit dan paling banyak itu 15. Dengan rumus Sturges yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, K sendiri merupakan banyak kelas interval dan N banyak data yang digunakan. Tentukan panjang kelas P sama dengan rank per K. Lalu yang kelima, tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Diambil dari nilai data yang terkecil, boleh diambil dari nilai data yang lebih kecil dari nilai data yang terkecil, dengan syarat nilai data terbesar tercakup dalam interval nilai data pada kelas interval terakhir. Lalu yang keenam, masukkan semua data ke dalam interval kelas. Grafik sebagai alat penggambaran distribusi frekuensi.
Grafik adalah alat penyajian data statistik yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik berupa garis, gambar, maupun lambang. Macam-macam grafik. Yang pertama, grafik balok atau batang atau bar chart. Yang kedua, grafik lingkaran atau diagram pastel atau circlegram. Yang ketiga, grafik gambar atau piktogram. Yang keempat, grafik peta atau kartogram. Yang kelima, grafik garis, antara lain grafik poligon atau poligon frekuensi. Yang keenam, grafik ruang atau grafik histogram. Langkah melukiskan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon. Poligon frekuensi. Distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon data kelompok. 1. Membuat sumbu horizontal absik atau lambang X. 2. Membuat sumbu vertikal ordinal lambang Y. 3. Menentukan titik 0 perpotongan X dan Y. 4. Mencari dan menempatkan nilai tengah min point masing-masing interval pada sumbu X. 5. Membuat garis perpotongan koordinat. 6. Menempatkan frekuensi pada ordinal atau sumbu Y. 7. Melukiskan grafik poligonnya. Langkah melukiskan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik histogram. 1. Distribusi frekuensi dalam bentuk grafik histogram data tunggal. 1. Membuat sumbu horizontal absik lambang X. 2. Membuat sumbu vertikal ordinal lambang Y. 3. Menentukan titik 0 perpotongan X dan Y. 4. Menghitung nilai nyata true value tiap-tiap interval dan menempatkan nilai sesuai dengan data yang ada pada sumbu X. 5. Membuat garis perpotongan koordinat. 6. Menempatkan frekuensi pada ordinal atau sumbu Y. 7. Melukiskan grafik histogram. Cukup sekian penjelasan materi mengenai distribusi frekuensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.